Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Bisa jadi ini adalah petunjuk dari Allah agar hatimu semakin dekat dengannya. Setidaknya, sempatkanlah menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah, itu akan menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, semoga semua sahabat yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang lapang, dan dijauhkan dari segala bentuk dosa maupun kesulitan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Kadang, hal-hal kecil yang terlihat sepele justru memberi dampak besar terhadap ketenangan, keberkahan, dan kelancaran rezeki dalam kehidupan kita. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil di rumah bisa menjadi penghalang datangnya kebaikan. Salah satunya adalah membiarkan pintu kamar atau pintu rumah tetap terbuka tanpa alasan. Banyak yang menganggap ini hal biasa, namun dalam ajaran adab dan dalam pandangan sebagian ilmu tentang energi rumah, pintu yang dibiarkan terbuka terus-menerus bisa menyebabkan energi baik keluar dan energi negatif mudah masuk. Pintu rumah yang terbuka tanpa keperluan dapat membuat suasana di dalam rumah menjadi tidak stabil. Energi positif yang seharusnya mengalir dengan tenang justru keluar tanpa memberikan manfaat kepada penghuninya. Selain itu, pintu yang terbuka dapat menambah kebisingan dan gangguan dari luar, yang pada akhirnya mengurangi ketenangan jiwa penghuni rumah. Ketenangan sangat berpengaruh pada kualitas hidup, hubungan keluarga, bahkan keadaan rezeki seseorang. Rumah yang tidak damai akan membuat pikiran menjadi tidak fokus, hati tidak tenang, dan langkah terasa berat. Karena itu, biasakanlah menutup pintu ketika tidak digunakan, agar energi ketenangan tetap berada di dalam rumah dan kehidupan berjalan lebih harmonis. Kebiasaan buruk lain yang jarang disadari adalah membuang sampah sembarangan di rumah. Sampah yang dibiarkan berserakan, meskipun sedikit, dapat menciptakan suasana rumah yang kacau. Kekacauan fisik seringkali memengaruhi kekacauan mental. Rumah yang kotor dan tidak rapi dapat menutup aliran energi positif dan memicu rasa malas, mudah marah, dan sulit fokus. Dalam banyak ajaran, kebersihan merupakan bagian dari iman. Ketika rumah bersih, pikiran ikut bersih. Ketika rumah rapi, hati menjadi lebih tenang. Tetapi jika sampah menumpuk atau dibiarkan berhari-hari, suasana rumah akan terasa berat, dan rezeki pun dapat terhambat. Begitu pula dengan kebiasaan menunda pekerjaan rumah. Piring yang menumpuk, tempat tidur yang tidak dirapikan, lantai yang tidak disapu, atau pekerjaan kecil lain yang terus ditunda, bisa menimbulkan stres yang tidak disadari. Semakin banyak pekerjaan tertunda, semakin besar beban mental yang dirasakan. Menunda pekerjaan kecil, pada akhirnya mengganggu produktivitas dan disiplin hidup. Jika kebiasaan menunda sudah menumpuk, itu bisa terbawa ke pekerjaan, bisnis, dan tanggung jawab lain di luar rumah. Kita menjadi sulit berkembang karena terlalu banyak hal yang tidak diselesaikan. Kebiasaan selanjutnya adalah menyimpan barang yang sudah tidak berguna. Banyak orang tidak sadar bahwa barang-barang menumpuk dapat menghalangi aliran energi positif. Pakaian lama, peralatan rusak, atau barang-barang yang tidak pernah dipakai hanya menciptakan ruang penuh sesak yang membuat pikiran ikut sempit. Jika rumah penuh barang tak terpakai, maka pikiran pun cenderung seraut. Dalam keadaan seperti itu, kita sering merasa sulit fokus, sulit memulai sesuatu, dan rezeki pun terasa lebih seret karena tidak ada ruang untuk energi positif baru masuk ke dalam rumah. Termasuk juga kebersihan kamar mandi. Kamar mandi adalah ruangan yang sering digunakan setiap hari, namun seringkali terabaikan. Kamar mandi yang kotor dapat mengganggu kenyamanan, memicu stres, dan menghambat kelancaran energi ketenangan dalam rumah. Bahkan secara kesehatan, kamar mandi yang tidak bersih dapat menjadi sarang penyakit. Jika lingkungan rumah tidak mendukung kenyamanan, kita akan sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Ketika hati tidak tenang, langkah menuju rezeki pun terasa semakin berat. Karena itu, menjaga kebersihan kamar mandi adalah salah satu bentuk menjaga keberkahan hidup. Ada pula kebiasaan berbicara kasar, berkata negatif, atau mudah mengeluh di dalam rumah. Kata-kata memiliki energi yang besar.
Rumah yang di dalamnya penuh kata-kata kasar akan dipenuhi suasana tegang dan tidak nyaman. Mengeluh terus-menerus juga membuat hati kita gelap. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita membesarkan masalah dengan keluhan. Orang yang terlalu sering mengeluh akan sulit melihat nikmat dan peluang baru dalam hidupnya. Rezeki pun jadi seret karena hatinya selalu dipenuhi ketidakpuasan. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya dihiasi ucapan syukur dan kata-kata positif akan dipenuhi keberkahan. Hubungan keluarga lebih harmonis, pikiran lebih tenang, dan rezeki lebih mudah mengalir. Menahan amarah dan stres tanpa menyalurkannya dengan cara yang benar juga dapat mempengaruhi aliran rezeki seseorang. Emosi negatif yang tersimpan di dalam hati lama-lama dapat berubah menjadi beban batin. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sensitif, dan sulit berpikir jernih. Dalam pandangan spiritual, emosi negatif yang tidak dilepaskan dapat menjadi penghalang datangnya keberkahan. Begitu pula dalam pandangan psikologi, stres yang dipendam dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti sulit tidur, sakit kepala, tekanan darah naik, hingga kecemasan yang berlebihan. Untuk itu, penting bagi kita belajar melepaskan emosi dengan cara yang baik, bukan dengan melampiaskan pada orang lain, tetapi dengan cara yang sehat, seperti berdoa, bercerita kepada orang yang dipercaya, olahraga, atau sekadar mengambil napas panjang untuk menenangkan diri. Pikiran yang tenang memudahkan datangnya solusi, dan hati yang lapang memudahkan datangnya rezeki. Kebiasaan tidur siang terlalu lama juga bisa memengaruhi produktivitas dan keberkahan rezeki. Tidur siang memang baik bila secukupnya, namun jika terlalu sering atau terlalu panjang, ritme tubuh akan terganggu. Kita menjadi sulit tidur malam, tubuh menjadi lesu, dan produktivitas menurun. Ketika produktivitas menurun, maka kesempatan untuk bertumbuh pun semakin sedikit. Rezeki cenderung datang kepada mereka yang produktif, yang menghargai waktu, dan yang menjaga keseimbangan hidup. Karena itu, tidur siang boleh saja, tapi secukupnya, tidak berlebihan, dan tetap mengutamakan pola tidur malam yang baik. Kebiasaan berikutnya adalah menyimpan uang di tempat yang tidak aman. Banyak orang meletakkan uang sembarangan, bahkan ada yang menaruh uang di bawah bantal, lemari dapur, atau tempat acak lainnya. Tanpa disadari, kebiasaan ini mencerminkan sikap kurang menghargai rezeki. Dalam banyak budaya, cara kita memperlakukan harta menunjukkan bagaimana kita menghormati nikmat Allah. Jika uang disimpan sembarangan, kotor, atau tercecer, maka energi keberkahan sulit mengalir. Menyimpan uang di dompet rapi, kotak penyimpanan khusus, atau rekening bank adalah bentuk penghargaan terhadap rezeki yang Allah berikan. Ketika kita menghargai rezeki, Allah akan tambahkan rezeki tersebut. Sebaliknya, ketika rezeki dianggap sepele, ia bisa pergi tanpa disadari. Kebiasaan makan tidak teratur dan tidak menjaga kesehatan juga menjadi penyebab hidup terasa berat. Tubuh adalah amanah. Jika kita mengabaikan kesehatan, menunda makan, makan sembarangan, atau makan berlebihan, tubuh akan melemah. Energi menurun, fokus hilang, dan produktivitas terganggu. Tubuh yang lelah dan kurang energi membuat kita sulit melakukan aktivitas yang dapat membuka pintu rezeki. Sebaliknya, tubuh yang sehat membuat pikiran jernih dan langkah terasa mudah. Maka menjaga pola makan adalah bagian dari menjaga keberkahan. Selain itu, terlalu banyak menonton TV atau bermain gadget juga merupakan kebiasaan yang sering menjadi penghambat rezeki. Waktu adalah aset berharga. Jika sebagian besar waktu dihabiskan untuk hiburan tanpa batas, maka peluang besar dalam hidup akan terlewatkan. Bukan berarti kita tidak boleh menonton atau bermain gadget, tetapi penggunaannya harus bijak. Gunakan gadget untuk hal bermanfaat, seperti belajar, bekerja, atau menambah wawasan. Hiburan boleh, tetapi jangan sampai menguasai waktu kita. Rumah yang berantakan, kamar tidak tertata, atau lingkungan yang kotor juga bisa menurunkan kualitas hidup. Rumah adalah cermin kondisi hati penghuninya. Jika rumah dipenuhi debu, barang berantakan, atau tidak terawat, energi negatif akan mendominasi. Kita menjadi mudah lelah, mudah tersinggung, dan sulit fokus. Namun ketika rumah bersih dan rapi, suasana hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan energi positif lebih mudah masuk. Ini bukan sekedar teori,
tetapi sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan ketika kita merapikan rumah. Kebiasaan mengeluh tanpa henti adalah salah satu musuh terbesar dalam hidup. Ketika kita fokus pada keluhan, yang kita lihat hanya kekurangan. Hati menjadi gelap, hidup terasa berat, dan rezeki terasa seret. Orang yang banyak mengeluh akan sulit merasa cukup dan sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Namun ketika kita mengganti keluhan dengan rasa syukur, energi kehidupan berubah. Hati menjadi ringan, pikiran menjadi lapang, dan rezeki lebih mudah mengalir. Syukur membuka pintu berkah, sedangkan keluhan menutupnya. Kurangnya cahaya di rumah juga dapat mempengaruhi suasana batin. Rumah yang gelap cenderung menimbulkan rasa murung, tidak nyaman, dan malas. Cahaya, baik dari matahari maupun lampu, membawa energi kehidupan. Rumah yang cukup cahaya cenderung membuat penghuninya lebih semangat dan berpikir positif. Membuka jendela di pagi hari, membiarkan cahaya masuk, atau menambah lampu di sudut gelap rumah dapat mengubah suasana secara signifikan. Rumah yang terang memudahkan energi positif mengalir dan mendukung kelancaran rezeki. Kebiasaan ingin mengontrol segala hal juga dapat melelahkan batin. Terlalu banyak mengatur, terlalu takut salah, atau selalu ingin sempurna justru membuat pikiran stres. Hidup tidak selalu harus diatur secara kaku. Terkadang kita perlu membiarkan hidup mengalir sesuai kehendak Allah, karena tidak semua hal dapat kita kendalikan. Ketika kita terlalu kaku, kita kehilangan fleksibilitas untuk menerima peluang baru. Tetapi ketika kita lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih terbuka, hidup terasa lebih mudah dijalani. Meninggalkan pakaian kotor atau barang tidak terpakai secara menumpuk juga dapat menciptakan energi penghambat. Barang-barang yang tidak digunakan sebaiknya disingkirkan, disumbangkan, atau dibuang jika memang sudah tidak layak. Semakin ringan rumah dari barang tidak berguna, semakin ringan hati kita menjalani hidup. Begitu pula dengan kebiasaan terlalu fokus pada masalah. Masalah memang bagian dari kehidupan, tetapi jika seluruh pikiran hanya dipenuhi masalah, maka energi negatif akan menguasai hati. Pikiran menjadi sempit dan sulit melihat jalan keluar. Orang yang fokus pada solusi akan lebih cepat menemukan jalan hidupnya, tetapi orang yang fokus pada masalah akan semakin terperangkap dalam masalah itu sendiri. Pada akhirnya, semua yang terjadi dalam hidup adalah kehendak Allah. Kewajiban kita hanya berusaha, berdoa, memperbaiki diri, dan memperbaiki kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk diperbaiki, pintu rezeki akan terbuka lebih lebar. Ketika hati dibersihkan, hidup akan menjadi lebih ringan. Semoga Allah membuka jalan bagi setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita, serta memberikan ketenangan dalam setiap urusan. Jangan lupa bersyukur, karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.